Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam bincang-bincang emiten-emiten yang ada di IDX yang telah melaporkan laporan keempat, laporan kuartal 4 atau laporan tahunan tahun 2023. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas satu emiten yang berada dalam sektor perhotelan, ya. Kodenya East. Nama perusahaannya adalah East Parch Hotel Yogyakarta. Kalau tidak salah katanya ini hanya ada satu di Yogyakarta saja, ya. Perusahaannya hanya ada satu, ya, hotelnya hanya ada satu di Jogja kalau tidak salah. Kalau memang salah nanti silahkan dikoreksi. Saya tidak pernah melakukan company visit, ya, jadi hanya membahas dari segi valuasi atau nilai-nilainya yang tertera saja, ya, hasil dari laporan keuangan, ya. Baik, hari ini tanggal 22 Februari 2024, ya. Dari laporan yang sudah disampaikan, kita dapati bahwa nilai buku, nilai real perusahaan dari East Parch ini adalah Rp112 per lembar sahamnya, ya. Jadi nilainya itu Rp112 per lembar sahamnya. Nah, sehingga kita dapatkan harga hari ini yang saya catat tadi adalah Rp140. Jadi perbandingan harga antara, ya, harga sekarang kita bandingkan dengan nilai bukunya, ya. Jadi harga sekarang ini 25% lebih tinggi daripada nilai keseluruhan perusahaan, ya. Jadi satu lembarnya itu dihargai lebih mahal daripada 25% daripada perusahaan itu sendiri, ya. Ibaratnya harganya 100, maka harga realnya 100, maka di harga sekarang orang menawarkan atau membelinya di harga 125, seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat lagi dari segi keuntungan yang diperoleh, ya. Keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan harga sekarang, untuk mengetahui valuasinya ini apakah nanti kita anggap murah, sangat murah, atau mahal, ya. Sekarang kita lihat earning per share, laba per saham. Nah, jadi IPS itu adalah laba per saham. Laba per sahamnya adalah Rp9,32 per lembar sahamnya, ya. Kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, ya, itu harga sekarang itu 15 kali lebih mahal. Nah, saya ulang, 15 kali harga sekarang lebih mahal daripada harga keuntungan per lembar sahamnya. Kemudian berapa sih harga wajarnya? Harga wajarnya itu katanya adalah harga satu lembar saham itu dikali 10, ya. Berarti 90
ya, 93,2 ya, anggap saja 93 rupiah itu sudah dianggap mahal untuk dibeli ya. Jadi bayang seperti itu, sudah dianggap mahal untuk dibeli dengan harga 93 rupiah ya. Sementara harga sekarang 140. Baik, kita lanjut. Itu tadi dari segi valuasi. Sekarang kita mau lihat dari segi dividen ya. Kita mau kita harga wajibnya. Sekarang kita lihat diskonnya dulu ya. Kita lihat diskonnya dulu. Diskonnya tadi 140 per F6 F6. Nah, harga sekarang katanya itu 50% lebih mahal daripada harga wajarnya ya. Jadi itu tadi, kita kalau kita mau membeli katanya sebaiknya di 93 atau ke bawah. Sementara sekarang 140 itu 51% lebih mahal daripada 93. Jadi tidak ada diskon di sini, malah diskonnya minus 51% ya. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat dividen. Cuma hebatnya Eastparks ini katanya mereka membagikan dividen itu 100% dari keseluruhan keuntungan. Misalnya tahun ini 9,32, maka ke 9,32 nya itu dibagi kepada seluruh pemegang saham. Nah, ini satu-satunya perusahaan yang ya, bukan satu-satunya ya, mungkin salah satu perusahaan yang membagikan seluruh keuntungannya ya. Banyak yang mengatakan bahwa apabila sebuah perusahaan membagikan keseluruhan keuntungan perusahaannya, berarti perusahaan itu sudah tidak atau sulit untuk berkembang, untuk maju lagi ya. Artinya perusahaan itu sudah mentok sampai di situ ya. Itu menurut analisa para ahli. Jadi perusahaannya sudah mentok, jadi mereka tidak lagi melakukan pengembangan atau ekspansi bisnis. Jadi daripada labanya ditahan, lebih baik dibagi semua. Nah, Eastparks ini termasuk yang membagi semua keuntungannya ya. Nah, kalau begitu coba kita bagi ya, IPS dibagi ini ya, hasilnya sama kan, hasilnya sama. Sekarang kita lihat yieldnya berapa. Kalau misal kita lihat dari harga hari ini ya, tapi nanti harga yang berlaku tentu pada saat di rapat tersebut dan ditentukan harga kumdetnya ya, di kumdet untuk penentuan dividen, baru itu harga yang pasti nanti ya. Untuk saat ini kita berandai-andai dulu, memproyeksi dulu ya. Nah, maaf, dividennya adalah terbalik ya, 6,7%, 6,7% ya. Ini kalau kita hitung dari segi keuntungan, ini termasuk dividen yang sudah bisa dipertimbangkan untuk dibeli perusahaannya ya, dipertimbangkan melihat dari segi dividen. Dan hebatnya lagi, perusahaan ini kalau tidak salah satu-satunya perusahaan yang
membagikan dividen setiap kuartal. Ya, setiap kali ada laporan keuangan 3 bulanan, kemudian ada hasil keuntungan, mereka bagi langsung, ya. Berarti mungkin ini sudah berapa? Sudah 3 kali berarti ya. Sudah 3 kali, kita anggap saja begini aja, kita rata-ratakan karena saya tidak sempat melihat berapa per kuartalnya. Kita bagi 4 saja. Ya. Jadi kira-kiranya nanti pembagian dividen terakhirnya itu sekitar 2,3 rupiah. Kalau misalnya kita beli saat ini, maka kita masih kebagian 2,3 rupiah per lembar sahamnya kalau kita membeli sekarang. Ini kalau ya, maaf ini kalau. Nah, lanjut. Jadi sisanya karena sudah dibagi 3 kali, yang keempat kira-kira seperti itu bayangannya ya. Lanjut. Sekarang kita lihat dari segi hutang, perusahaan hotel ini luar biasa, tidak punya hutang. Kita anggap saja tidak punya hutang kalau hanya hutang berbunganya 1%, total kewajiban 5%, kita anggap saja ini tidak punya hutang. Perusahaan ini sangat baik ya. Padahal bidang yang mereka tekuni ini adalah bidang yang termasuk modal besar ya. Terakhir, saham yang berada di masyarakat itu 28%, sangat aman bagi pengendali untuk mengendalikan perusahaan ini. Nah, sekarang kita sampai pada bagian akhir, simpulan. Bukan bagian akhir ya, nanti kita ada di akhir, nanti kita melihat chart juga. Sekarang kita cek dulu dari segi PBB. Tadi PBB-nya 1,25. Berarti dihargai di atas dari harga wajarnya. Jadi perusahaan ini dihargai di atas dari harga wajarnya, 25% di atas dari harga wajarnya. Jadi pada kita membeli, kita sudah rugi 25%. Ya. Kemudian dari segi valuasi tadi ini 51%. Jadi kita simpulkan saja ini apa ya? Bajai agak begini saja, sepeda harga bajai ya, tanggal seperti itu ya, bukan berarti merendahkan, maksudnya IPS-nya sangat kecil, kemudian dihargai lebih mahal ya, kemudian dihargai lebih mahal. Lanjut, dari segi dividen itu 6,7%. Dividennya ini kita anggap dividen besar ya, dividennya besar. Kenapa? Karena lebih dari 5% ya, lebih dari 5% kita sudah anggap itu besar. Dan ya, jadi di sini kita itu kan hijau ya, hijau. Kemudian tadi kita lihat dari segi hutang aman, dan terakhir masyarakat bukan pengendali. Iya, masyarakat bukan pengendali.
Sampai sini kalau saya pribadi, saya tidak berusaha untuk membeli saham ini karena valuasinya saya tidak berada dalam membeli barang diskon ya. Itu kalau dari segi dividen, hutang, dan kepemilikan ini sangat bagus, sangat luar biasa. Hanya dari segi valuasi yang saya tidak bisa untuk mengambil kesimpulan membeli. Nah, di sini kita kelihatan bahwa dia dia membagi dividen per kuartal. Kelihatan di sini ya, membagi per kuartal. Kemudian di sini terakhir tadi ada anomali. Ini ada sesuatu yang pergerakan yang luar biasa, kita tidak tahu ya apa yang terjadi. Cuma itu tadi dari segi valuasi bahwa saya tidak berusaha untuk membeli saham ini. Demikian disclaimer on bahwa ini adalah second opinion, hanya sebagai bahan pertimbangan Anda untuk berinvestasi. Kalau memang Anda merasa bahwa ini mempunyai prospek yang besar, maka silakan Anda lakukan investasi. Atau Anda mengetahui seluk-beluknya dengan baik, Anda punya edge di bidang ini, dan Anda lebih mengetahui lebih dalam, silakan Anda melakukan aksi atau tindakan Anda ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.